Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Amelia dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D. Di video kali ini saya akan menjelaskan jurnal Bahasa Indonesia tentang aliran struktural. Yang pertama, langsung saja pengertian aliran struktural. Menurut Abdul Chaer menyatakan bahwa linguistik struktural ialah aliran yang berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat yang khas yang dimiliki bahasa itu. Aliran struktural adalah sebutan yang diberikan pada paham bahasa yang berlandaskan pada pemikiran behavioristik. Jadi dengan didasari kepada paham behavioristik, hakikat bahasa itu dipandang dari perwujudan lahiriah. Jadi di dalam taksonomi aramatika disusun tataran terendah berupa fonem, morfe, frasa, klausa, sampai tataran tertinggi yang berupa kalimat. Teori behavioristik merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Paham behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania, mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, paham behavioristik tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu kegiatan belajar. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aliran struktural atau behavioristik adalah salah satu aliran linguistik yang mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat yang khas dari bahasa itu sendiri. Kemudian ada ciri-ciri aliran struktural. Yang pertama, berlandaskan pada paham behaviorisme, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap atau stimulus respon. Yang kedua, bahasa berupa ujaran. Ciri ini menunjukkan bahwa hanya ujaran saja yang termasuk dalam bahasa. Dalam pengajaran bahasa, teori struktural melahirkan metode langsung dengan pendekatan oral, tulisan statusnya sejajar dengan gestur. Kemudian yang ketiga, bahasa merupakan sistem tanda signifik atau signifikan yang arbitrer dan konvensional. Berkaitan dengan ciri tanda bahasa, pada dasarnya merupakan paduan dua unsur yang signifikan dan signifik. Signifi adalah unsur bahasa yang berada di balik tanda yang berupa konsep di balik sang penutur atau disebut juga makna. Sedangkan signifikan adalah wujud fisik atau hanya yang berupa bunyi ujar. Yang terakhir, ciri aliran struktural adalah bahasa merupakan kebiasaan atau habit. Berdasarkan sistem habit, pengajaran bahasa yang ditetapkan metode latihan dan praktik, yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan. Yang kelima, ciri dari aliran struktural itu kegramatikalannya berdasarkan keumuman. Yang keenam, level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Level gramatikal mulai ditegakkan dari level terendah yaitu morfem sampai level tertinggi berupa kalimat. Urutan tataran terendah yaitu morfem sampai tertinggi berupa kalimat. Urutan tataran gramatikalnya adalah morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Yang ketujuh, analisis dimulai dari bidang morfologi. Yang kedelapan, bahasa merupakan deret sintakmatik dan paradigmatik. Yang kesembilan, analisis bahasa secara deskriptif. Ciri yang terakhir adalah analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Unsur langsung adalah unsur yang secara langsung membentuk struktur tersebut. Kemudian ada keunggulan aliran struktural. Yang pertama adalah aliran ini sukses membedakan konsep grafen dan fonem. Yang kedua, metode drill and praktik membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Kemudian yang ketiga, kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima oleh masyarakat awam. Yang keempat,
Level kegramatikalan mulai rapih, mulai dari morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Yang terakhir, keunggulan dari aliran struktural ialah berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Kemudian ada kelemahan aliran struktural. Yang pertama, bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Yang kedua, metode atau praktik sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukan. Yang ketiga, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap berlangsung secara fisik dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Yang keempat, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Kemudian, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Yang terakhir, objek kajian terbatas sampai level kalimat, tidak menyentuh aspek komunikatif. Kemudian ada pengertian unsur langsung. Komponen-komponen yang dihasilkan dalam tahap pertama dari analisis konstituen itu menurut Kridalaksana. Kemudian satuan-satuan bermakna secara langsung merupakan bagian dari satuan yang lebih besar. Itu menurut Alam S. Pengertian menurut Alam S lagi, satuan-satuan bermakna yang merupakan bawahan langsung dari sebuah konstruksi. Kemudian menurut Ramlan, satuan-satuan gramatikal yang satu tingkat lebih kecil dari suatu konstruksi. Jadi simpulan dari Ramlan dan Bloch and Traeger, pengertian unsur langsung adalah satuan-satuan gramatik yang satu tingkat lebih kecil dari satuan gramatik kompleks. Kemudian analisis unsur langsung. Kata kejadian bermakna hal yang berhubungan dengan terjadinya sesuatu. Dengan demikian, kata kejadian terbentuk dari unsur langsung ke atau an dan jadi. Afik ke dan atau an dalam hal ini menyatakan hal dan bentuk dasarnya adalah jadi. Kemudian kata berpandangan memiliki dua kemungkinan makna, yakni memiliki pandangan dan saling pandang. Kata berpandangan yang bermakna memiliki pandang terbentuk secara bertahap dari ber dan pandangan. Dan kata pandang sendiri terbentuk dari pandang dan an. Dengan demikian, unsur langsung berpandangan adalah memiliki. Sementara itu, kata berpandangan yang bermakna saling pandang terbentuk dari unsur langsung ber atau an dan pandang. Afiks ber atau an bermakna saling, seperti pada kata berkejaran, saling berkejalan, bergumulun, saling gumul, bertabrakan, saling tabrak, dan sebagainya. Dengan demikian, unsur langsung berpandangan yang bermakna saling pandang. Nah, begitu saja penjelasan dari materi aliran struktural. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.